adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Selasa tanggal 17 September 2024, hari biasa pekan ke-24. Kembali lagi dalam Sabda Siap Saji. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Sempurna, melalui Putramu, Engkau mempersatukan kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga kami bertekun dalam kebersamaan dan giat mengusahakan kebahagiaan sesama, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama Dia. Ketika Ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang melihat itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengarkan penginjil Lukas menceritakan tentang Yesus yang membangkitkan seorang anak muda di Nain. Penginjil Lukas menampilkan figur seorang ibu yang kehilangan anaknya. Seorang ibu ketika kehilangan anaknya, dalam artian anaknya wafat, pasti akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Seorang ibu akan merasa dunianya telah hancur karena anak yang dia cintai telah wafat dan pergi untuk selama-lamanya. Namun dalam Injil yang kita dengar pula, Yesus karena belas kasihannya membangkitkan anak yang sudah mati tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas akan berbagai permasalahan hidup, baik itu berat maupun ringan, baik itu yang bisa dihadapi maupun masalah-masalah yang tidak memiliki solusi sama sekali. Injil Lukas pada hari ini menggambarkan bahwa setiap masalah yang kita hadapi memiliki jalan keluar, yakni hanya pada Yesus saja.
Ketika seorang ibu kehilangan anaknya, ia merasa tidak ada jalan keluar terbuka baginya. Namun Yesus sebagai Tuhan yang penuh kasih mengulurkan tangannya, membangkitkan anak seorang ibu, anak yang sudah wafat tersebut, sehingga ia kembali memiliki iman kepada Yesus itu sendiri. Ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita menghadapi masalah dalam hidup. Kita tidak boleh serta-merta mempersalahkan Tuhan atas segala masalah, problem-problem yang kita alami dalam hidup. Baik masalah keuangan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah dengan teman, atau bahkan kepergian orang-orang yang kita cintai. Injil Lukas mengajarkan kita bahwa dalam berbagai masalah apapun, masalah yang berat sekalipun, janganlah pernah kehilangan harapan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, merupakan Tuhan yang amat baik dan penuh kasih sayang. Maka kita tidak boleh pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Ia menunjukkan jalan keluar bagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup. Ketika kita berdoa kepada Allah dan memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup, berdoalah dengan iman yang sungguh, berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Allah, kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan segala doa dan keluh kesah kita. Mungkin dalam banyak kesempatan ada kalanya Tuhan tidak mendengarkan doa kita, seolah-olah Tuhan menutup telinga kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia tidak mungkin menguji kita tanpa melihat dan memperhatikan segala keluh kesah kita. Karena itu, saudara-saudari terkasih, berdoalah senantiasa dan janganlah kehilangan harapan akan hidupmu. Sekian Sabda Siap Saji hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.